Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur dengan kondisi yang kurang mendukung dengan adanya wabah COVID-19. Saat ini kita tetap bisa melaksanakan ibadah minggu secara online. Untuk itu saya atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Untuk penekanan warta jemaat tidak ada perubahan sesuai dengan warta jemaat yang sudah disiapkan oleh sekretaris jemaat dan nanti akan dibagikan oleh masing-masing pengurus kelompok dan diserahkan pada setiap keluarga di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selanjutnya kita akan melihat informasi melalui tayangan video perihal tata ibadah khusus hari ini yang akan ditayangkan secara online. Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk berdoa bersama bagi bangsa kita yang sedang menghadapi terpaan penyebaran masif dan cepat dari virus corona. Dan saya mengundang kita semua untuk menyambut ajakan Bapak Presiden untuk mensukseskan kebijakan social distance yang sekarang ada. Saatnya kita mengurangi perjalanan dan pertemuan yang tidak perlu, bahkan bila perlu menghentikan. Ini cara terbaik bagi kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bagi saudara-saudaraku umat Kristen di seluruh Indonesia, saatnya juga kita mengembangkan bentuk-bentuk peribadahan di rumah. Ini momen yang baik bagi kita untuk membangun kembali kebersamaan di tengah-tengah keluarga yang belakangan ini makin terpecah oleh rupa-rupa sebab seperti kesibukan dan sebagainya. Di momen ini kita bersama mengembangkan kembali nilai-nilai keluarga, bersekutu dan beribadah bersama di tengah keluarga. Ibadah di tengah keluarga tidak mengurangi nilai hakiki dari sebuah persekutuan ibadah. Karena Kristus sendiri berpesan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab bersama menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan olehnya sekali lagi, mari kita berdiam diri, merenung bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, bekerja bersama, belajar bersama di rumah kita masing-masing. Dengan cara seperti ini, diharapkan kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan dengan demikian, kita bisa segera keluar dari masalah pelik yang kita hadapi bersama ini. Semoga Tuhan memberkati bangsa kita. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis.
Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Selamat pagi saudara sekalian yang kekasih. Mari sekarang kita berdiri. Kita lakukan ujian dari Kidung Jemaat 454 bait 1. Dan hendaklah masing-masing bahwa pertolongannya hanyalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kasih-Nya kekal, sebab Ia tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segala karya tangannya. Saudara-saudara, salam damai sejahtera Allah Bapa, sebagaimana nyata dalam kehadiran dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang marilah kita landaskan persekutuan kita pada hari ini dengan kembali menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Allah. Mari kita nyatakan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa, pada pagi yang indah ini kami menghampiri Tuhan, menyatakan apapun yang terjadi atas kami. Terima kasih penyertaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sungguh selama ini kami Tuhan anugerahi kecukupan untuk bermacam hal yang menjadi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, kalau pada saat ini kami bersungkur di hadapan-Mu,
kembali kami ingin menyerahkan keberadaan kami, terlebih kesalahan bahkan dosa yang kami lakukan. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan, hingga kami pun patut untuk menyesali beragam kesalahan dan dosa yang telah terjadi. Oleh sebab itu, biarlah kami juga mau meneruskan mempersaksikan kembali anugerah pengampunan dosa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Ya Allah, jangan biarkan kami menghentikan anugerah pengampunan itu hanya untuk diri pribadi kami. Sepenuhnya persekutuan yang kami bangun pada pagi hari ini di keluarga kami masing-masing, kami serahkan di dalam pimpinan kuasa dan kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita ungkapkan keberadaan kita di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 27 bait 5. Kembali kita menghampiri Tuhan, kita berdoa, kita akan mendengarkan dan merenungkan bagian dari kesaksian tentang firman dan karya Allah. Kita tunduk kepala. Bapa, kami ingin melandaskan kehidupan ini agar senantiasa dekat dengan kasih. Demikian halnya yang kami rasakan pada pagi hari ini, di tengah-tengah sukacita persekutuan, meskipun kami dapat membangunnya hanya di dalam keluarga atau rumah tangga kami masing-masing. Kami senantiasa yakin bahwa Tuhan tetap berkenan tidak hanya berfirman kepada kami, tetapi Tuhan senantiasa mengajar kami. Tuhan senantiasa membimbing kami untuk kehidupan yang baik dan lebih baik lagi bagi kemuliaan. Bersabdalah, kami siap mendengar dan memperhatikannya. Amin. Saudara sekalian yang kekasih, bacaan Alkitab melandasi renungan kita pada kebaktian saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk penjenengan semua yang demikian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Yang berbahagia adalah saudara sekalian yang senantiasa mendengarkan serta memperhatikannya di dalam hidup dan kelanjutan hidupnya dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana saudara-saudara kabar panjenengan semua? Tentunya tidak ada yang merasa sakit, tidak ada yang merasa susah. Pasti semuanya merasa bergembira, bersukacita, berbahagia. Bahkan itu juga paling tidak menjadi kerinduan saya dan panjenengan sekalian. Pasti luar biasa, Pak. Mengapa luar biasa? Sebab biasanya ibadah minggu di gereja sekarang kita mengalaminya, bahkan membangunnya di rumah kita masing-masing. Biasanya begitu kebaktian di gereja selesai, kita langsung melanjutkan acara yang telah kita rancang dari rumah. Bahkan tidak sedikit yang mungkin selama ini begitu selesai ibadah di gereja langsung meluncur misalnya ke tempat wisata atau sekedar berkunjung ke tempat saudara atau anggota keluarga yang agak jauh. Dan sekarang kita ternyata harus lebih banyak di rumah. Tetapi saudara-saudara, meski hal yang semacam ini cukup membuat kita agak was-was, takut mungkin. Tetapi yang pasti saya ingin dan mengajak kepada panjenengan sekalian untuk tidak gelisah, untuk tidak mengkhawatirkan keberadaan kita yang hari-hari ini lebih banyak di rumah. Mengapa? Sebab ternyata hal yang seperti ini tidak hanya saya dan panjenengan saja yang mengalami. Ada ratusan bahkan jutaan saudara kita yang lain mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam keadaan krisis seperti ini, memang tidak sedikit orang yang akhirnya merasa cemas, merasa takut. Bahkan ada juga yang mulai bersikap, berpikiran secara tidak rasional, tidak masuk akal. Malah di beberapa tempat, pada beberapa orang, ada yang sampai meragukan penyertaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ada juga yang menganggap bahwa larangan beribadah di gereja itu bertentangan dengan iman. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita memperhatikan lebih dalam, ada satu hal yang selama ini atau paling tidak pada hari-hari ini, pada kondisi yang seperti ini,
satu hal dilupakan oleh banyak orang. Semoga ini tidak terjadi pada diri saya dan panjenengan. Dan hal apakah yang sedang dilupakan itu? Yakni tentang kesederhanaan, tentang kehidupan yang wajar. Saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan kehidupan yang wajar? Apakah yang dimaksud dengan kesederhanaan? Dan mengapa hal yang dilupakan itu menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut? Pada saat ini kepada kita disuguhkan cerita tentang bagian dari kehidupan keluarga Marta dan Maria. Kalau kita mencermati lebih dalam bagian dari kesaksian tadi, memang bagian dari kehidupan keluarga kecil Maria dan Marta dan juga Lazarus pada saat itu cukup menarik. Menarik bukan karena ada sesuatu yang sangat istimewa, tetapi justru menampilkan sebuah kisah yang biasa, sebuah kisah yang sederhana, namun ternyata dapat menolong kita menjadi lebih sehat dalam beriman, dalam menjalani kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Jelas dikisahkan dalam perikop kita tadi bahwa ketika itu keluarga Marta dan Maria sedang berkabung karena saudaranya yang bernama Lazarus meninggal. Kita pasti ingat bahkan hafal kalau Lazarus masih sakit, Marta dan Maria sebenarnya sempat memberitahu Yesus dengan harapan Yesus mau segera berkunjung ke rumah mereka. Tetapi yang terjadi ternyata tidak seperti itu, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yesus tidak segera menemui Lazarus. Saudara-saudara, memang siapa sih orangnya yang tidak sedih ketika ada anggota keluarganya yang sedang sakit atau sakit keras bahkan meninggal? Yesus baru datang ke rumah keluarga ini ternyata saat sesudah Lazarus 4 hari meninggal dunia. Begitu Yesus tiba di rumah keluarga Marta, segeralah Marta menyambut Yesus. Dan segera juga Marta mengungkapkan isi hatinya kepada Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa yang diungkapkan oleh Marta ini bukankah sebuah ungkapan lumrah? Tidak ada luapan perasaan yang ekstrim. Sekalipun dalam ungkapan Marta terkandung sebuah pengakuan bahwa pada diri Yesus ada kuasa yang memungkinkan apapun dapat terjadi. Dalam percakapan selanjutnya antara Marta dan Yesus, inilah hal menarik yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani untuk kehidupan kita lebih lanjut. Yang pertama, sikap Marta ini dapat disebut ajak, wajar, konstan, tetapi wajar. Artinya bahwa Marta mau menerima kematian Lazarus sebagai peristiwa yang lumrah, bahwa orang sakit itu bisa
meninggal, bahwa siapapun manusia itu bisa sakit serentak. Marta mau menerima kehadiran Yesus sebagaimana adanya. Marta merasa bahwa kehadiran Yesus di tengah kedukaannya itu sudah cukup, sudah sangat membahagiakan. Dan bukankah ini ada hal yang wajar, bahwa di tengah kesedihan kita didampingi oleh sosok yang kita kagumi. Bahkan ketika Yesus mengatakan kepada Marta bahwa saudaramu Lazarus akan bangkit, tidak terlintas dalam benak Marta ketika itu bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Lazarus akan hidup kembali. Yang ada di dalam benak Marta terhadap ucapan Yesus itu justru mengingatkan tentang kebangkitan pada akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa Marta menerima dan menghayati kehadiran Yesus yang saat itu benar-benar berada di dekatnya secara utuh, tanpa pamrih, secara tulus. Mungkin sebagai gambaran, seperti ketika kita menerima tamu, bagi tuan atau nyonya rumah yang dalam tanda kutip sehat, pasti akan berbahagia menerima tamu. Kemudian dilanjutkan ngobrol sana ngobrol sini, ngerasa di sana ngerasa di sini. Mungkin sebaliknya, bagi tuan atau nyonya rumah yang tidak sehat dalam tanda kutip, biasanya akan bergumam, gremeng, tamu gak oleh-oleh, wis gendang mulai ganti liane. Kalau kita memperhatikan sikap tanggapan Marta dalam berikut tadi, dalam keadaan berbahagia, cukuplah baginya hanya dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah kedukaan. Itu hal pertama. Yang kedua, sikap Marta menunjukkan kekuatan imannya. Dalam suasana berkabung itu, Yesus nanting. Sekali lagi nanting, bukan nantang. Yesus meminta ketegasan jawaban Marta, yaitu tentang apakah percaya pada pernyataan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan ucapan yang kedua, "Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Serta-merta Marta menjawab, "Ya, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Saudara-saudara, disinilah letak hal yang sangat menarik tadi. Sebab pada waktu itu Lazarus belum dihidupkan. Kalau kita rasa-rasakan bahwa cara yang ditunjukkan oleh Marta dalam menerima kenyataan hidup atas meninggalnya Lazarus dan cara beriman, yaitu ketika ia berhadapan dengan Yesus, itu adalah sikap yang sehat. Itu adalah hal yang sebenarnya biasa saja. Dan dari sikap Marta yang biasa saja itu, ternyata kita melihat iman yang kokoh, iman yang ulet, iman yang lentur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kondisi krisis seperti saat ini
kita sikapi dengan bekal iman yang sehat, bekal iman yang jernih, bening, iman yang bening ketika diterapkan pada diri kita masing-masing pasti akan menghasilkan langkah-langkah yang nyata dan jelas. Misalnya, muncul kesediaan untuk mengoreksi hidup pribadi. Contoh, pola makan sehari-hari kita sudah sehat ataukah belum? Tentu kita senantiasa ingat bahwa makanan itu bisa menjadi sumber dosa. Coba saja kalau kita perhatikan bagian dari ungkapan pada rumusan doa Bapa Kami, yaitu setelah kalimat berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, langsung disambung dengan dan ampunilah kesalahan kami. Artinya saudara-saudara, kalau yang biasa sehari-hari tidak sehat, mudah jatuh dalam dosa, kira-kira begitu. Atau contoh yang lain, introspeksi terhadap diri kita tentang ucapan-ucapan yang seharusnya patut kita wujudkan dalam tindakan nyata. Dan yang dimaksud tentunya adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang membangun, bukan justru menjadi anggota NATO. Dengan pasti pirsa apa NATO itu. Orang Madura bilang NATO itu singkatan dari not action, talk only. Ngomong tok karena wujudnya. Orang Triorjo bilang gedubrus atau gedabrus Bapak Ibu. Iman yang bening untuk menolong kita lebih tenang. Iman yang bening membuat kita tidak mudah panik. Organisme dalam tubuh akan berfungsi secara optimal sehingga kita pun tidak mudah sakit karena daya imunitasnya menjadi tinggi dan semakin tinggi. Yang berikut, kondisi krisis seperti saat ini sekali lagi perlu kita sikapi dengan bekal iman yang sehat, jernih dan bening. Dengan sikap yang seperti itu, tentunya menyadarkan kita semua tentang tanggung jawab terhadap sesama. Iman yang bening menyadari bahwa dirinya ibarat sebuah gayung yang tidak mampu menampung air seluas lautan, sehingga ia sama sekali tidak memiliki nyali untuk merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar, apalagi menghakimi. Tetapi pikiran dan batinnya lebih tergerak untuk merengkuh, untuk mencintai, untuk merawat kehidupan dengan sebaik-baik. Sekarang kalau tanggung jawab gereja atau jemaat yang bening imannya dalam kondisi kritis seperti saat ini pasti juga akan berbuat untuk masyarakat. Dana-dana yang biasanya dipakai untuk berbagai kegiatan pasti tidak akan kita kumpulkan lalu ditabung, tapi selanjutnya kita akan mengambil
entah itu sebagian kecil, sebagian besar, atau mungkin semua. Tapi tidak mungkin kalau semuanya untuk kesejahteraan lingkungan di mana gereja atau jemaat kita tinggal. Kita pasti tidak pernah dan tidak akan pernah merasa khawatir dengan yang namanya uang, dana, apalagi dalam kehidupan bergereja Kristen Jawiwetan. Warga GKJW itu sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak sehat. Tidak satupun warga GKJW yang tidak turut menopang kebutuhan atau dana bagi kepentingan, bagi kegiatan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh gereja atau jemaat, kecuali bagi yang masih dalam tanda kutip sakit. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ada seseorang yang hidupnya bisa dikatakan fokus pada pemberlakuan kehendak Tuhan. Ia sama sekali tidak tergoda oleh kesenangan pribadi. Ia hanya mengerti bahwa seluruh hidup harus tunduk dan setia kepada Kristus. Dan dari pengalamannya, ia mengatakan hidup sangat bahagia. Sebut saja namanya Paulus atau Rasul Paulus. Mungkin di antara panjenengan ada yang protes. Bukankah Paulus banyak menderita? Dimasukkan ke dalam penjara, kapal yang ditumpangnya pernah karam, sering dianiaya, atau hal lain. Memang saudara-saudara, namun di tengah-tengah keadaan yang menurut kita amat berat, Paulus sendiri mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Inilah contoh iman yang murni, bisa membedakan antara remah-remah dengan yang utama, yaitu lekat pada Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, kita memang tidak tahu kapan krisis ini akan berakhir. Tetapi yang perlu diyakini oleh segenap warga gereja Kristen Jawiwetan paling tidak ialah tidak perlu berharap hidup yang luar biasa. Cukup dengan iman yang bening, karena akan kokoh, akan kuat, tahan uji. Bukan karena membusungkan dada ikilo aku, tetapi justru karena kesediaan untuk bersunggur, bahasa Jawanya ngosot, di bawah kaki Kristus. Dan karena itulah, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita agar firman-Nya menjadi bagian urat-nadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengambil saat teduh.
saudara sekalian saya undang berdiri. Marilah kita bahuri kembali keyakinan kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang Jumat yang kekasih, tiba saatnya kita akan mengungkapkan sukacita kita kepada Tuhan. Kita nyatakan ungkapan syukur atas penyertaan dan berkat yang selama ini diberikannya. Kita akan menyerahkan persembahan berandaskan kesaksian dari Mazmur 116 ayat 17 yang demikian. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita akan melakukannya seiring dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 3. Maha kasih di dalam Yesus Kristus, kembali kami menghampiri Tuhan, mengungkapkan syukur dan terima kasih kami atas segala bentuk penyertaan dan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bapa, kami menyisihkan bagian dari berkat yang selama ini mencukupkan kebutuhan hidup kami. Kami nyatakan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Sucikan pakailah terlebih saudara-saudara kami melalui jemaat ini. Tuhan berkarya, Tuhan bersabda kepada siapapun yang ada di lingkungan kami, bahkan melalui kami. Kami yakin Tuhan memampukan kami untuk menjadi saksi, untuk meneruskan berkat Tuhan kepada mereka. Bapa, ajar dan mampukan kami
melakukan ajaran dan kehendak Tuhan. Bukan menurut keinginan, pola pikir dan manusiawi kami, tetapi rencana dan Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kami. Kami serahkan juga ya Allah upaya-upaya khususnya yang terjadi selama ini dalam kehidupan, dalam keprihatinan, karena kami harus menghadapi permasalahan tentang penyebaran virus corona. Saudara-saudara kami, pasti Tuhan memakainya untuk berupaya mencegah. Karena itu anugerah kepada setiap mereka penyertaan, perlindungan, kekuatan, kesehatan, sukacita, penghiburan. Demikian juga bagi segenap anggota keluarga yang tentu mendukung upaya-upaya yang mereka lakukan. Bapak, kami senantiasa berharap pada kebijaksanaan dan perlindungan-Mu saja. Terlebih bagi kegiatan dan pelayanan gereja, khususnya di lingkup pelayanan Gereja Kristen Jariwetan. Ya Bapa, berkati, pimpin, kuasai kami, baik setiap pelayan maupun warga, terlebih warga Gereja Kristen Jariwetan, Jemaat Kota Baru Triorejo ini. Anak-anak kami, baik yang hingga saat ini sedang bersama-sama dengan kami di rumah tangga kami masing-masing, juga bagi mereka yang sedang berjauhan karena tugas dan kewajiban masing-masing. Tuhan beserta, Tuhan memimpin dan bersama-sama dengan mereka. Bapa yang Maha Kasih, tiba saatnya kami akan mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari. Baik ketika kami masih dan harus tetap tinggal di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, atau dimanapun Tuhan menempatkan kami. Silakan Tuhan mengarahkan kami hanya melakukan rancangan dan kehendak Tuhan. Untuk itu kami serahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan, kuasa dan kasih Yesus Kristus yang mengajar kami untuk melandaskan setiap hal dalam kehidupan melalui doa yang demikian.
meninggalkan ibadat kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali melakukan dan melanjutkan aktivitas yang ada di dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Lakukanlah semuanya itu dengan lebih baik lagi, dengan lebih bertanggung jawab, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Marilah kita berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 417 bait 8. Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan, Yesus Kristus sumber kebijaksanaan dan damai sejahtera, di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya menganugerahkan kecukupan, penyertaan, kekuatan dan kesehatan, serta menghibur hidup dan kelanjutan hidup saudaraku sekalian pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Kidung Jemaat 237 bait 2. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.